Flowchart alur siklus produksi PT Mayora. Yang pertama ada manage proses. Manage proses adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja dalam suatu proses bisnis. Yang kedua adalah set direction. Didefinisikan sebagai penentuan visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan PT Mayora adalah 1. Menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Yang kedua, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. 3. Set strategi. Set strategi merupakan upaya yang lebih spesifik dari misi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan visi dan misinya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menentukan strategi perusahaan, harus paham mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang mungkin diperoleh. Berikut ada 2 strategi yang diterapkan adalah menyediakan jasa stand di berbagai lokasi dari pusat perbelanjaan hingga menggunakan sepeda keliling. Dan strategi yang kedua adalah strategi distribusi. Dengan adanya proses ekspor secara langsung dan tidak langsung, hal tersebut membuahkan hal yang cukup baik untuk perusahaan. Poin kedua, tetap menjalankan 3P untuk memperluas dan mengembangkan produk-produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena perusahaan tetap optimis akan membuat produknya selalu dikenal oleh masyarakat luar negeri ataupun dalam negeri. Direct business adalah jenis penjualan yang menunjukkan kontak langsung antara penjual dengan konsumen tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan menggunakan penjualan jenis ini, distributor tidak menggunakan pihak ketiga sebagai perantara seperti pedagang grosir atau toko lainnya. Produk akan dikirim secara langsung dari produsen atau pabrik ke perusahaan penjualan, selanjutnya diberikan ke perwakilan atau distributor, dan terakhir adalah konsumen. Strategi direct business yang pertama yaitu konsisten dan terperinci dalam menyiapkan data pelanggan. Yang kedua, fokus untuk membangun hubungan dengan klien. Yang ketiga, membangun dan menjaga jaringan. Keempat, memahami produk dengan baik. Kelima, tingkatkan skill penjualan. Kelima, ada core business. Core business dalam organisasi atau perusahaan adalah sebuah aktivitas utama untuk atau penting dari sebuah organisasi perusahaan, di mana bisnis mengembangkan atau mengoperasikan aktivitas utamanya. Contoh, perusahaan di bidang manufaktur, core bisnisnya adalah memproduksi produk. Yang kedua, perusahaan jasa mengirim, core bisnisnya adalah mengirim barang. Ketiga, perusahaan perbankan, core bisnisnya adalah proses pengembalian dan menyimpan uang oleh nasabah. Tips untuk pengembangan dan memenuhi: yang pertama, pemimpin harus berperan aktif. Yang kedua, buat strategi yang jelas lalu implementasikan. Yang ketiga, menyesuaikan strategi dengan jenis industri. Yang keempat, menjaga orisinalitas. Proses. Sebuah proses merupakan kegiatan yang diupayakan oleh perusahaan untuk mendukung berjalannya bisnis perusahaan. A. Human Resource Management, yaitu adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. D. Financial Accounting, yaitu mengerjakan fungsi cost accounting, audit, finance system, and produce, dan accounting GL pada perusahaan. C. Information Technology and Maintenance Management. 7. Paletisasi. Dalam paletisasi, penanganan barang-barang, baik itu berupa bahan baku maupun barang jadi, dipakai suatu alat yang disebut dengan palet. Dengan alat ini, barang-barang dapat dipindahkan secara cepat.
Penggunaannya akan lebih ekonomis apabila material yang ditangani jumlahnya besar. 8. Pengemasan. Barang-barang yang ditangani ditetapkan dalam suatu kemasan atau peti kemas baik dari logam, kayu, ataupun bahan yang lainnya. Biasanya, kemasan ini dibuat dalam ukuran-ukuran tertentu, sehingga sangat mudah dalam pengangkutannya. 9. Sistem pengawasan persediaan. Faktor yang penting yang lain dalam sistem distribusi fisik adalah mengadakan pengawasan secara efektif terhadap kompensasi dan besaran persediaan. Adapun tujuan dari pengawasan persediaan adalah meminimumkan jumlahnya persediaan yang diperlukan dan meminimumkan fluktuasi dalam persediaan sambil melayani pesanan dari pembeli. Besarnya persediaan sangat ditentukan oleh keseimbangan kebutuhan pasar dengan faktor biaya. Sedangkan permintaan pasar dapat diukur dengan menggunakan analisis ramalan penjualan. 10. Prosedur memproses pesanan. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk memproses pesanan antara lain menyelenggarakan kegiatan kantor secara teratur, membuat barang dengan baik, serta menyampaikan kepada pembeli. Jika perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu melaksanakan pesanan, maka ia harus memberitahu kepada pembeli. 11. Pemilihan metode pengangkutan. Dalam hal ini, route dan rate pengangkutan merupakan faktor yang penting dan mempunyai hubungan yang erat dengan pasar atau daerah penjualan, serta lokasi persediaannya. Selain itu, fasilitas pengangkutan yang ada juga merupakan faktor penentu.